Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kesaksian hidup Yohanes Pembaptis dapat menjadi cermin bagi hidup kita. Tugas kita adalah menghantar orang agar bisa berjumpa dengan Tuhan dan mengalami kebaikannya melalui kesaksian hidup dan karya-karya kita. Ketika kita memberi kesaksian hidup baik dan penuh kasih, sejatinya kita sedang memperkenalkan dan menghadirkan Tuhan kepada sesama kita. Lebih dari itu, Tuhan harus diutamakan di atas segala-galanya. Apakah ini berarti kita menomorduakan pekerjaan, keluarga, dan tanggung jawab kita? Sama sekali tidak. Yang dimaksud dengan mengutamakan adalah seluruh hidup dan karya kita harus selalu mengarah kepada pemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari pujian diri sendiri. Sebagaimana Yohanes Pembaptis yang sungguh setia pada peran dan tanggung jawabnya, demikian juga kita harus setia pada tugas dan panggilan kita masing-masing. Tuhan kita muliakan bukan hanya dengan pujian dan doa-doa kita, tetapi terutama melalui kesaksian dan karya-karya kita setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, semoga semangat kerendahan hati Yohanes Pembaptis, ia harus makin besar dan aku harus makin kecil, sungguh kita hayati dalam hidup sehari-hari. Apakah hidup dan karya kita sungguh telah membesarkan nama Tuhan? Apakah hidup dan karya kita sungguh menampakkan kebaikan dan cinta kasih-Nya? Mari kita melihat diri kita masing-masing, sembari membangun niat untuk menjadikan nama Tuhan semakin mulia melalui perbuatan kasih kita. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Berkah dalam. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.